Di ujung selatan semenanjung Iberia, berdiri sebuah kota yang menjadi simbol pertemuan peradaban. Granada. Selama berabad-abad, wilayah ini adalah benteng terakhir kekuasaan Islam di Spanyol. Tempat ilmu pengetahuan, seni, dan budaya Islam berkembang di tengah dunia yang terus berubah. Namun, pada akhir abad ke-15, bayang-bayang sejarah mulai mengeras. Dan dari reruntuhan sebuah kerajaan, lahirlah salah satu bab paling kelam di Eropa, Inkuisisi Spanyol. Sejak abad ke-8, pasukan Muslim pernah menguasai sebagian besar Iberia. Namun seiring waktu, kerajaan-kerajaan Kristen di utara mulai merebut kembali wilayah demi wilayah dalam proses panjang yang dikenal sebagai Reconquista, penaklukan kembali. Menjelang akhir abad ke-15, tinggal satu kerajaan Muslim yang tersisa, Kesultanan Granada yang dipimpin Daulah Nasriyah. Granada bertahan bukan karena kekuatan militernya semata, tetapi karena politik, perjanjian, upeti, dan permainan diplomasi yang rumit. Tapi semua itu rapuh ketika musuh di utara bersatu. Tahun 1469, sebuah pernikahan mengubah arah sejarah. Ferdinand dari Aragon dan Isabella dari Kastil bersatu, bukan hanya sebagai pasangan, tetapi sebagai simbol lahirnya Spanyol yang baru, Spanyol Kristen, yang terpusat. Mereka memimpikan negeri yang satu bahasa, satu iman, dan satu mahkota. Dan Granada adalah penghalang terakhir. Tahun 1482, perang dimulai. Perang Granada bukan sekadar konflik wilayah, melainkan perang ideologi. Salib melawan bulan sabit, mahkota melawan kesultanan. Granada tidak runtuh hanya karena serangan dari luar. Ia hancur perlahan dari dalam. Di antara keluarga kerajaan Nasrid, konflik pecah, perebutan takhta, persaingan ayah dan anak, pertarungan elit istana yang memecah kekuatan. Ketika pasukan Kristen maju dengan persatuan dan persenjataan kuat, Granada justru melemah oleh perpecahan. Benteng demi benteng jatuh, kota demi kota menyerah. Granada semakin terkepung, sampai akhirnya tinggal satu simbol terakhir, Alhambra. Tanggal 2 Januari tahun 1492, sejarah mencapai titik baliknya. Sultan terakhir Granada, Muhammad XII, yang dalam tradisi Eropa dikenal sebagai Boabdil, menyerahkan kunci kota kepada Ferdinand dan Isabella. Granada jatuh, dan bersamaan dengan itu, berakhirlah hampir 8 abad kehadiran kekuasaan Islam di Andalusia. Konon, ketika Boabdil meninggalkan kota, ia menoleh sekali lagi ke arah Alhambra dan menangis. Ibunya, Aisyah Al-Hora, berkata tajam, "Jangan menangis seperti perempuan. Atas apa yang tidak berhasil, kau pertahankan seperti laki-laki." Sebuah kalimat yang hidup sebagai legenda. Namun, air mata Boabdil bukan hanya tangisan kekalahan, melainkan firasat tentang sesuatu yang lebih gelap yang akan datang. Awalnya, penyerahan Granada disertai perjanjian. Penduduk Muslim dijanjikan kebebasan beragama, hak atas budaya, dan perlindungan, tapi janji politik sering bertahan hanya selama dibutuhkan. Sedikit demi sedikit, tekanan meningkat. Islam dianggap ancaman, bahasa Arab dicurigai, tradisi dipandang sebagai pemberontakan yang tertunda. Yang dulu disebut hidup berdampingan, mulai berubah menjadi harus menyesuaikan diri atau menghilang. Bahkan, sebelum Granada jatuh, sebuah mesin ketakutan telah dibangun. Pada 1478, Ferdinand dan Isabella mendirikan Inkuisisi Spanyol. Tujuannya disebut suci, menjaga kemurnian iman Katolik. Namun dalam praktiknya, Inkuisisi menjadi alat negara untuk mengawasi, memaksa, dan menghukum. Awalnya sasaran utama adalah Yahudi yang dipaksa masuk Kristen, disebut konversis, yang dicurigai masih menjalankan agama lamanya secara rahasia.
Setelah Granada runtuh, sasaran melebar. Muslim juga dipaksa memilih konversi atau pengusiran. Mereka yang masuk Kristen disebut Moriscos. Tapi nama baru tidak otomatis berarti keselamatan. Inkuisisi bekerja dalam sunyi, tapi dampaknya mengguncang seluruh masyarakat. Orang-orang dituduh karena hal-hal kecil, tidak makan daging babi, mandi terlalu sering, berbicara Arab, atau berdoa diam-diam. Tetangga melaporkan tetangga, kecurigaan menjadi budaya. Para terdakwa menghadapi pengadilan yang tidak adil, interogasi keras, pengakuan paksa, dan hukuman publik yang dikenal sebagai auto da fe, sebuah upacara iman yang ironis, karena sering berakhir dengan penderitaan, dan saat negara menyalakan api demi kemurnian, yang terbakar bukan hanya manusia, tetapi juga ingatan, identitas, dan kebebasan. Tahun 1492 bukan hanya tahun jatuhnya Granada. Di tahun yang sama, Spanyol mengeluarkan perintah pengusiran besar-besaran terhadap Muslim dan Yahudi. Pilih konversi atau pergi. Ribuan orang meninggalkan rumah yang telah mereka huni selama berabad-abad. Sebagian membawa kunci rumah dengan harapan bahwa suatu hari mereka akan kembali. Namun, tak ada yang pernah bisa. Granada telah jatuh, dan Spanyol baru lahir dengan satu harga, penyeragaman, identitas. Keruntuhan Kesultanan Granada bukan hanya runtuhnya sebuah kerajaan, itu adalah berakhirnya sebuah zaman. Zaman ketika Andalusia menjadi simbol percampuran ilmu, seni, dan toleransi yang rapuh. Inkuisisi Spanyol bukan sekadar institusi keagamaan. Ia adalah cermin bagaimana kekuasaan bisa mengubah iman menjadi senjata, dan bagaimana ketakutan bisa dijadikan aturan. Hari ini, Alhambra masih berdiri, batu-batunya bisu, tapi tidak lupa. Ia menyimpan kisah peradaban yang pernah bersinar, dan bayang-bayang yang muncul ketika sejarah memilih satu suara dan membungkam yang lain.